Setelah kemarin kita membahas tentang orang-orang yang mengecam film bid'ah, yang dimana Laskar Aswaja Aceh katanya. Kenapa justru orang Aswaja yang tersinggung dengan film ini? Biasanya orang yang tersinggung, mereka adalah pelakunya, teman-teman. Ujang kematian, bayang kamu kawali. Golongan mereka, meskipun saya dulu seorang Aswaja juga, tidak terlepas orang yang dituduh-tuduh Wahabi sekarang adalah mereka yang dulunya juga NU Aswaja, yang meyakini tentang tabaruk-tabaruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada Mama Gufron, ada Samsudin, ada Gus-Gusan, ada Bib-Bipan yang sedemikian rupa Sontoloyo, yang dimana kita bisa menyaksikan banyak oknum-oknumnya yang saya sebut-sebut tadi. Jangankan kakinya dicium, ludahnya Mama Gufron, oh banyak yang mau. Sontoloyo memang. Dan bekas kaki, gak usah kakinya nih, bekas kakinya Habaib dicium Sontoloyo, nyosor-nyosor santri-santri itu. Bekas duduknya Habib Umar katanya, itu bekas duduknya Habib Umar dicium sama santri Sontoloyo lagi. Banyak sekali kesontoloyoan ajaran di Indonesia yang relate dengan film bid'ah itu. Diam sejenak, melotot ke sana matanya, habis itu melihat ke atas. Setelah itu merem lagi, lalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan mengucapkan salam setelah melotot-melotot itu artinya memberikan sugesti kepada umat bahwa dia telah melihat Nabi Muhammad SAW hadir di majelisnya. Sontoloyo ini Pamer keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. ngelap berkah ke Kiai Fulan, bahkan saya teman-teman, saking kentalnya keluarga saya dengan ajaran-ajaran ngelap berkah. Ketika hendak mau ujian sekolah, ujian nasional, saya dibawa ke salah satu kiai, dan ketika saya pergi kepada salah satu kiai tersebut atau orang yang dikatakan wali itu ya teman-teman, saya membawa atau dianjurkan membawa pensil 2B itu yang akan saya gunakan dan tidak boleh tertukar dengan teman-teman saya ketika saya ingin mengisi lembar jawaban dari ujian nasional. Jadi ketika saya ke kiai itu, pensil itu diambil ya, saya masih ingat. Lalu dibacakan komat kamit mulutnya teman-teman. Dipegang begini, merem dia. Seolah-olah pensil itu diisi sesuatu. Apalah begitu agar jawabannya itu benar dan jawabannya bisa ajib begitu. Ya, karena saya masih polos dulu ya ikut-ikut saja. Tapi fitrah saya sudah muncul di situ bahwa hal-hal seperti ini hanya sesuatu yang tidak boleh kita percaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Akhirnya apa? Ya saya tidak pakai pensil itu malah. Ya saya tuker dengan teman saya. Saya tuker. Karena apa? Saya tidak yakin dan saya tidak percaya dengan hal tersebut. Itu sekelumit cerita yang ingin saya bagikan kepada kalian. Dan cerita-cerita sedemikian rupa ini ya bukan cuma saya yang mengalami teman-teman, tapi banyak juga di antara kalian. Pastinya begitu. Dan sekarang kembali lagi kepada pembahasan mengenai film bid'ah yang banyak diprotes oleh orang-orang Aswaja. Bukan cuma Aswaja yang ada di Indonesia, tetapi yang di Malaysia juga banyak yang memprotes. Pertama kali saya membahas kemarin, film bid'ah ini ditentang oleh salah satu orang yang mengatakan kenapa film-film bid'ah ini malah menggunakan pakaian-pakaian dari Hadramaut, yaitu ulama-ulama Hadramaut, habaib. Kenapa tidak menggunakan pakaian yang lain? Karena jawabannya kalian sudah pasti tahu. Yang banyak penyimpangan-penyimpangan sedemikian rupa jadi golongan kalian, oknum-oknumnya. Di setiap video saya selalu menyebut oknum ya. Jadi tidak semua orang yang seperti itu yang menipu, tapi yang seperti itu banyak yang menipu. Ya, banyak yang menipu. Salah satunya di video ini yang ingin saya bahas.
Ketika kalian merasa bahwa film bid'ah itu mencemari Islam katanya, kata TGK siapa itu, Umar siapa dan namanya saya tidak mau menghafal namanya dan mengingat apalagi melihat wajahnya nih seperti ini orangnya. Orang ini ternyata dia sering memberikan konten-konten fitnahan terhadap ulama-ulama Mekah Madinah, terhadap orang yang dia tuduh sebagai Wahabi. Dia memang punya kebencian terhadap dakwah sunnah di negara kita, di Indonesia. Saya tahu teman-teman bahwa orang yang benci kepada dakwah sunnah ini adalah dua golongan. Mereka sufi yang sontoloyo, namun juga ada sedikit sekali sufi-sufi yang benar. Ya, ini masih saya anggap benar ya, masih ada. Terus yang kedua, mereka orang Syiah. Sufi Syiah ini sama-sama memerangi dakwah Salafi dengan teriakan-teriakan Wahabi, ya sesat-sesat. Ya kalian juga sesat. Kalian berteriak kepada Salafi sesat, kalian juga sesat. Ya, sama-sama punya argumen bahwa kalian punya banyak kegiatan menyesatkan, terkhusus yang ada di Indonesia. Sampai-sampai saya merasa bahwa film bid'ah itu telah meriset bahwa yang banyak melakukan tabaruk-tabaruk sontoloyo, melakukan kegiatan-kegiatan sontoloyo, itu banyak yang ada di Indonesia. Air basuhan kaki Walid diminum, perhatikan baik-baik, kakinya dicium, itu adalah representasi dari kegiatan-kegiatan atau improvisasi yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia beda lagi teman-teman. Di Indonesia beda lagi, bukan cuma sekedar diminum, ludahnya Habib, ya, ludahnya Gus, ludahnya Buya Mama Gufron atau Mama Buya Gufron atau bagaimana sebutannya, ludahnya banyak yang mau. Perhatikan baik-baik mata kalian. Kasar dulu. Perhatikan dan dengar baik-baik. Siwak bekas Bahar Smith dibanderol berapa? 1 juta teman-teman. Dan ada yang beli. Siwak bekas Habib, ada yang beli. Biar kalian tahu, kaos kotang, pakaian dalam Habib, tahu kalian ditawar berapa? 2,5 juta. Ya, berkah katanya, karena dipakai Habib. Bekas kaki Habib dicium, bekas pantat Habib dicium, kakinya dicium, ludahnya wali. Tayangan di dalam film bid'ah itu, saya rasa sutradaranya sudah meriset. Ya, sudah meriset apa-apa yang ada di Indonesia atau juga ada di Malaysia sana, saya tidak paham karena ajaran-ajaran ngelap-ngelap berkah ini ada di Aswaja, kebanyakan mereka mempraktekkannya, dan ajaran feodalisme juga sedemikian rupa. Ketika ingin menghadap pada si Walid, apa yang terjadi? Ada yang jalan ruku, ada yang jalan rangka, jalan nunduk, jalan mundur ketika ingin menjauh dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran feodalisme kita bisa saksikan sendiri paling marak di mana. Untuk ngambil ijazah kepada Gufron, jalan rangka dan cium kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghadap kepada guru, jalan rangka, cium kaki. Sabbih isma rabbikal a'la. Untuk ngambil roti kepada istrinya Miftah, rangka. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nggak boleh jalan berdiri kita di hadapan mereka. Terlalu mulia mereka bagi kita. Allah anugerahkan kesabaran kepada Abah untuk tidak membalas satupun cacian orang itu kepada kita. Coba Abah mau tanya kepada anak-anak, apakah kalian malu setelah kejadian ini menjadi anak-anaknya Abah dan Bunda? Apakah kalian merasa hina karena kejadian ini? Ajarannya begitu. Diajari sama Bahar Smith. Nih bagaimana cara mencium tangan guru. Diajari, bolak-balik dicium bajunya juga. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Berlebihan. Diajari pula cium tangan sampai cium kaki. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu tha'an nahwa. Dan ajaran-ajaran seperti ini marak di Indonesia. Makanya di Indonesia, terkhusus orang-orang yang mengaku diri mereka Aswaja, banyak yang tersinggung dengan film itu. Karena Indonesia, kata Oknum Habib kemarin, Indonesia adalah pintu Tarim. Indonesia ini, terkhusus Pulau Jawa, adalah miliknya Aulia Tarim. Sontoloyo bener mereka mengaku-ngaku bahwa Indonesia milik mereka. Ya, Sontoloyo pokoknya. Aulia, main wali-walian, main keramat-keramatan. Apa kalian? Mau kemana? Jual tuh ludah, jual ludah. Minum darah sebanyak-banyaknya. Darah Nabi minum, nggak habis-habis itu darah. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Keringat ekstrak apa namanya? Ekstrak keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Nabi Muhammad SAW, Charlie pegang, Opik pegang, Dery Sulaiman pegang. Udah,
Siapa lagi yang mau pegang? Ya, Habib Fulan pegang, Kiai Fulan pegang. Pegang semua rambut Nabi, ditebar satu-satu. Celup, ya. Dicelup-celup. Rambut Nabi selembar, dicelup ke botol aqua, dijual seharga lebih 100.000. Ya, biar kalian tahu. Galon, tumpukan galon, darah Nabi ditetesin, dituangin sama Kiai ini. Ada videonya pernah saya bahas. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Apa kalian itu? Mau kemana? Ada lagi yang jualan itu namanya apa? Artefak Nabi. 25.000 untuk pelajar, 50.000 untuk ini, 100.000 untuk VIP. Tidak akan membuat kalian miskin untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, mendatangi artefak Nabi. Sampai begitu, dikarciskan teman-teman. Dikarciskan. Ada rambut Nabi, ada darah Nabi, ada keringat Nabi, ada sendal, kopiah, dan lain sebagainya. Kopiah apa? Zirah. Pokoknya semua mereka punya. Kenapa peninggalan-peninggalan ini tidak ada di Mekah Madinah? Yang dimana jelas-jelas Rasulullah SAW lahir di Mekah, wafat di Madinah. Kenapa tidak ada di Mekah, tidak ada di Madinah? Kenapa ada di Jakarta, ada di Turki, bawa ke Mesir pula? Kenapa hanya orang-orang sufi yang mengoleksi itu? Harusnya diabadikan di Mekah Madinah. Agar apa? Agar orang tahu kuburannya Nabi ada di Madinah. Barang-barangnya ada di Indonesia. Mau dipatenkan di Indonesia katanya. Agar kita, orang-orang Indonesia, bisa bertabaruk ke sana. Mengambil barokah. Ambil barokah. Suntoloyo memang. Jadi teman-teman, saya bukan ingin mensupport film. Tapi apa disampaikan di dalam film bid'ah itu sudah memberikan edukasi kepada umat, ya, ajaran-ajaran tabaruk menyimpang itu. Dan katanya teman-teman, ada orang dari Malaysia mend-DM Harry Pras memberikan satu informasi bahwa mereka juga punya salah satu film tandingan yang juga memfitnah-fitnah Wahabi. Kita akan bahas di video berikutnya.